Nah sekarang saya mewakili dari teman-teman semua, Pak, bila mana Bapak jadi presiden, kan kita warga Tionghoa sudah diketahui bahwa kita kaum minoritas, Pak. Jadi bagaimana Pak Anies untuk ibaratnya buat orang Tionghoa lah gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Atau harapannya apa, Pak? Harapannya tentu kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, Pak. Kita walaupun kita minoritas, tapi kita senantiasa selalu orang Tionghoa tuh cinta tanah air, Pak. Cinta kepada negara Indonesia. Jadi kita supaya diberikan satu kesempatan yang lebih baik lagi atau bagaimana gitu. Oke, terima kasih. Oh, Ibu, Pak Henry daftar mau jadi menteri, Pak. Selamat siang, saya mewakili ibu-ibu, Pak Anies. Saya mau bertanya, seandainya Bapak terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, apakah Bapak akan mensupport kami ini yang beragama Kristen dalam pembangunan gereja, dalam kebaktian, dalam kegiatan-kegiatan gereja? Terima kasih, Pak. Nama Ibu maaf? Sani Felicia. Bu Sani. Lalu Pak Henry. Pak Henry dan Bu Sani kelihatannya setara, satu tentang bagaimana dengan masyarakat minoritas Tionghoa, kemudian bagaimana dengan gereja-gereja perizinan. Nah, saya cerita Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan cerita ini, Bapak Ibu? Bila saya mengatakan besok akan melakukan A, B, C, yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, yang mendengarkan tidak bisa membantah, karena akan itu imajinasi, Bapak Ibu. Akan itu hayalan, bukan kenyataan. Jadi saya bisa mengatakan akan apa saja, Bapak Ibu, dan Ibu juga tidak bisa yakin benar nggak ya dia kerjain. Dari mana bisa tahu? Jadi the best predictor of future behavior is your past behavior. Rekam jejak masa lalu adalah prediktor terbaik atas rekam jejak besok. Bapak Ibu juga kalau merekrut orang itu kan ditanyai kemarin sudah ngapain, apa yang Anda sudah hasilkan, apa prestasi Anda kemarin. Itulah yang menentukan kira-kira besok akan berprestasi apa. Tapi kalau ditanya besok akan ngapain, oh bisa ngarang Bapak Ibu, bisa ngarang. Jadi saya di sini saya akan sampaikan pada Ibu yang bukan ngarang Bapak Ibu, tapi yang konkret. Apa yang konkret itu? Contoh Bapak sekalian, di Jakarta komunitas Tionghoa itu memiliki aspirasi untuk bisa membangun kembali gerbang pecinan yang sudah tidak ada sejak zaman Jepang, dihancurkan oleh Jepang waktu itu. Gubernur demi gubernur nggak ada yang mau melakukan itu. Kenapa? Ya ada kompleksitas katanya, tapi kompleksitas apa kita nggak tahu. Tidak pernah bisa dikerjakan, tidak pernah bisa dikerjakan. Selalu mereka memiliki kesulitan. Lalu saya katakan apa masalahnya? Bila di tanah ini kita menginginkan kesetaraan, maka siapa saja berhak untuk bisa mengekspresikan budayanya di tanah ibu kota yang di situ kita menempatkan semua setara. Alhamdulillah, gerbang pecinan itu sekarang terbangun dan tidak ada masalah sama sekali. Dan dibangun menyerupai ketika dihancurkan. Kebayangkan Mas, penantiannya itu lebih lama daripada ulang tahun Republik kita. Penantian untuk ini bisa kembali. Kenapa itu bisa terjadi? Saya sebagai gubernur, ketika satu sisi mengatakan go, sisi lain apa? Berkomunikasi dengan yang akan bilang jangan. Betul nggak Mas? Kalau kita mau melakukan sesuatu yang itu ditaker, siapa yang potensi tidak setuju? Ajak bicara, bukan ditunggu sampai muncul di publik. Itu yang saya katakan tadi. Mencegah itu caranya identifikasi siapa yang potensi tidak setuju, ajak bicara, jelaskan sebelum ini menjadi eksekusi dan akhirnya jalan. Dan kita berinteraksi, misalnya kesetaraan. Saya tunjukkan rekam jejak saja Pak kalau terkait ini kesetaraan itu. Orang-orang yang bekerja bersama saya selama saya berkarir itu lintas agama, lintas suku bangsa. Saya ajak di sini satu, Dedi Wijaya, coba Dedi berdiri. Dedi,
Bahkan tadi ketika lihat foto di bawah itu saya sebutkan itu bagian dari pengajar muda namanya Alin. Ternyata dia atlet perenang. Dedi ini adalah seorang lulusan sarjana dari Makassar yang waktu kami mendirikan program Indonesia Mengajar, itu dia mendaftar dan ditempatkan di Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar itu bawahnya Maluku, atasnya Darwin. Jadi tempatnya paling ujung-ujungnya Republik Tenggara itu namanya Tanimbar. Dia ditempatkan sana setahun. Tinggal bersama dengan warga setempat tanpa sinyal listrik, tanpa sinyal telepon, tanpa listrik. Dari Jakarta terbang ke Maluku, ke Ambon. Dari Ambon ke pulaunya jadi berapa jam? Kalau pakai kapal? 1,5 hari naik kapal. Dari Saum Laki berapa jam? Bayangkan misalnya ke pulau namanya Saum Laki, dari Saum Laki masih 1 malam lagi. Kemudian dia tinggal di sana 1 tahun. Setara kesempatan, gak ada yang beda. Dia tugas di sana tahun 2012. Dan sesudah itu kami bekerja bersama terus, sama-sama. Alin yang tadi saya ceritakan di sana, Pak, dia itu kami tempatkan di kepulauan, maaf, di Sulawesi Barat. Saya ingat kejadiannya. Alin datang ke saya, Pak Anies, boleh tidak saya bukan di sana? Kenapa? Karena seluruh penduduk di Majene itu penduduknya Muslim semua, Pak. Dan di pegunungan yang belum pernah ketemu orang agamanya bukan Islam. Lalu Alin ini secara fisikal langsung kelihatan dia adalah peranakan Tionghoa, langsung. Dia berprestasi dari ITB, IP-nya 3,8 lebih, tidak salah. Hebat anak ini. Dan mau menjadi guru selama 1 tahun di sana. Lalu saya katakan pada Alin, berangkat saja. Percaya saya bahwa nanti di sana akan muncul interaksi yang paling mengesankan. Karena dia sempat ragu, datang ke sebuah tempat yang nggak pernah ketemu, dan warganya di sana, maaf, seluruh kulitnya warnanya agak sawo matang tua. Jadi dia ketika datang itu jengkleng gitu. Beda sekali. Apa yang terjadi, Pak? Dia datang ke sana, warga di sana itu rapat. Rapatnya apa? Siapa keluarga yang mau menerima? Yang di sana juga sama-sama deg-degan, Bapak Ibu. Bukan cuma yang mau datang, yang mau menerima juga. Ini gimana ini? Bermusyawarah, akhirnya ada satu keluarga yang menyatakan keluarga kami akan menerima. Tinggal selama 1 tahun. Keluarga itu menerima. Dan ketika dia datang disambut, semua memberikan kepada dia privilege, penghormatan. Sampai, karena tempatnya di gunung, di pegunungan, mereka menyiapkan giliran anak muda kalau hari Minggu mengantarkan Alin ke gereja, Pak. Sementara Alin jadi setiap minggu harus ke gereja. Kenapa? Karena dengan berada di sana, udah disiapin kendaraan, ya otomatis harus siapin. Setelah berjalan beberapa bulan, mereka itu blend seperti saudara yang bersama-sama. Itu saya sampaikan apa? Itu Pancasila in reality, bukan Pancasila. Apa? Kami melakukan rekrutmen, pengiriman kemana-mana tidak melihat latar belakang agama, suku, karena kami percaya bahwa kita adalah satu bangsa, kita adalah satu kesatuan, dan kemanapun kita jadi saudara. Jadi tidak ada kemudian harus membedakan. Bahkan saya tidak pernah ceritakan ini sebetulnya, tapi karena saya ditanya saya ceritakan. Tahun lalu saya ke Papua, lalu saya mendatangi sebuah rumah yang juga gereja, karena di sana itu rumahnya gereja seperti ini, Pak. Mezaninnya adalah rumahnya pendeta, bawahnya gerejanya. Kenapa? Karena anak dari bapak pendeta itu seangkatan sama Dedi adalah asisten pribadi saya sejak 2013. Anak Papua, anak penginjil di Papua. Dan itu tidak pernah menjadi sesuatu yang perlu saya ceritakan. Tapi saya ceritakan di sini karena ditanyakan. Untuk Bapak Ibu menggambarkan, ketika bicara rekrutmen, maka kita menetapkan prinsip meritokrasi. Nah, ini adalah prinsip yang akan kita pegang terus ke depan. Dan ini bukan sesuatu yang harus diumbar sebagai cerita. Ini adalah sesuatu yang sudah embedded, tidak perlu diceritakan pun itu sudah dikerjakan. Jadi kami memandang adil itu harus mulai dalam pikiran.
Adil itu harus pikiran dalam keseharian kita. Dan itu bukan hal yang baru Bapak Ibu sekalian bagi kami. Kami di keluarga di Jogja, tumbuh besarnya di Jogja, memang sangat multikultural dengan semua etnis, semua suku, kesetaraan itu menempel bersama. Tadi Bapak tunjukkan di bawah beberapa nama anggota. Itu sahabat paling dekat itu namanya Bapak Lim Kun Hian, ada namanya di bawah situ. Lim Kun Hian, Choa Choi Liang, itu adalah orang-orang yang mereka wartawan, tapi juga pejuang kemerdekaan. Yang itu adalah sahabat keluarga bergenerasi. Choa Choi Liang di Semarang, Lim Kun Hian di Jakarta, dan akhirnya migrasi, saya lupa kemana beliau migrasi. Nah ini adalah satu kebersamaan yang bukan hal baru, Mas. Jadi saya melihat bila kita mengelola interaksi dengan perasaan dan kesadaran kesetaraan, itu akan jalan. Lalu terkait dengan IMB, misalnya di Jakarta kita selalu menyalakan alarm yang sensitif bila ada potensi problem terkait antar umat beragama. Karena itu boleh dilihat rekam jejak selama 5 tahun terakhir, apakah ada ketegangan terkait rumah ibadah di Jakarta. Bapak Ibu boleh cek, nggak ada. Bukan tidak ada, potensinya ada, tapi setiap kali itu sudah mulai muncul, udah denger kita ini, cepet-cepet datangin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada konflik, itu sebetulnya di fase ketiga Bapak Ibu. Yang terjadi pertama polarisasi, kedua friksi, ketiga konflik. Nah kita ini sering ketika polarisasi didiemin, ketika ada friksi didiamkan, ketika udah konflik baru kita rame-rame. Jangan, kita ini begitu ada polarisasi, datangi, bicarakan, cari jalan keluar, sehingga tidak muncul menjadi masalah. Baru-baru ini kan terdengar ada masalah di Jakarta, bukan? Saya tanya, 5 tahun sebelumnya ada tidak? Ada potensi itu, tapi kemudian diselesaikan sebelum menjadi masalah. Di Jakarta, bahkan kami mencoba untuk menyelesaikan problem-problem IMB yang sudah menaun. Di beberapa tempat, pengurusan IMB di Jakarta sudah hampir 40 tahun, Pak. Tidak keluar izinnya. Ada yang lebih 30 tahun. Dan alhamdulillah itu semua selesai di bulan Desember 2022. Jadi sudah lewat 2021, sorry. Desember 2021 yang lama-lama itu terselesaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika dikomunikasikan dengan masyarakat, selama seluruh ketentuan itu dipenuhi, maka negara harus hadir dan menjawab penjelasan pada masyarakat. Problemnya adalah sering nggak mau. Nah, saya memilih bisa berkomunikasi dengan semua. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan merasa bahwa negara itu hanya boleh berkomunikasi dengan beberapa kelompok dan memusuhi satu kelompok. Itu masalahnya. Ketika memusuhi satu kelompok malah tidak bisa komunikasi dengan satu kelompok. Jangan memusuhi. Justru kita harus jangkau semua. Saya tidak khawatir Bapak sekalian menemui kelompok ultra kanan, kelompok ultra kiri. Kenapa? Ya seluruhnya adalah rakyat Jakarta. Saya menemui siapapun, saya adalah Anies. Siapapun boleh mendukung. Tapi bicara kebijakan, saya akan menggunakan keadilan, kepentingan umum, data, dan regulasi. Bukan sekedar aspirasi. Itu yang kita jadikan pegangan. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang bisa dijelaskan, bisa dipertanggungjawabkan. Dan problem yang sering kita hadapi adalah di luar sana ada sosial media yang akan mencoba melakukan pembingkaian. Nah, pembingkaian ini yang tadi saya katakan, sekalian. Ketika saya bertemu dengan Pak Henry, fotonya nggak akan viral, Bapak Ibu. Kata Pak Henry, bahkan tidak ada yang mau memviralkan. Nanti kelihatan pluralis gitu. Tapi ketika saya bertemu dengan yang lain, itu bisa diviralkan. Sementara saya sebagai pengelola negara, saya harus bertemu dengan semua. Harus ketemu dengan semua. Dan ketika ketemu dengan semua, kebijakan yang saya ambil harus mendasarkan pada 4 itu. Saya ulang, prinsip keadilan, kepentingan umum, data, science, evidence, dan regulasi. Jangan dibalik Bapak sekalian. Kalau regulasi nanti yang lain ada regulasi yang nggak masuk akal, ada regulasi yang masuk prinsip keadilan. Pegang 4 itu. Dan itulah cara mengambil
keputusan. Jadi terkait dengan itu Musani, terkait dengan pengelolaan ini justru aturan yang ada ditegakkan, dan di Jakarta itu yang kita lakukan. Maka Bapak sekalian, kalau boleh indikasinya adalah suasana tenang dan teduh. Tapi tadi saya berikan gambaran, suasana tenang teduh tidak menimbulkan hiru Bapak Ibu. Tapi suasana kekacauan dan kemudian dipadamkan, you are seeing a hero. Kita mau pilih yang mana? Saya pilih yang pertama, yang tenang teduh walaupun tidak muncul hero. Saya pilih yang itu. Karena indikasinya adalah pada ketenangannya. Tapi Bapak Ibu kalau dengar cerita di belakangnya, seru Bapak Ibu, ramai betul. Tapi saya bilang nanti dah, itu biarkan jadi cerita-cerita untuk pelajaran sejarah, bukan bagian dari berita hari ini. Beritanya hari ini adalah ketenangannya. Kerja di belakang layarnya itu adalah sebuah tanggung jawab konstitusional yang kita kerjakan. Biarkan para sejarawan nanti menulis peristiwa-peristiwa itu semua. Nah, jadi saya sampaikan pada semuanya. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya tapi tidak dipertanyakan. Saya sering mendapatkan pertanyaan itu. Apakah nanti akan bersahabat pada minoritas? Apakah akan diskriminatif pada minoritas? Apakah akan berorientasi pada 1-2 kelompok? Itu kan sering ditanyakan. Cuman kadang-kadang kalau pas ketemu nggak tega tanya. Cuman kalau di sosmed aja ditanyain itu. Tapi kalau ketemu nggak keluar tuh pertanyaan itu. Jadi saya tanyain aja sendiri di sini kan. Jadi maka jawaban saya begini Mas sekalian. Di masa Pilkada Jakarta, saya tidak menjawab semua tudingan itu. Kenapa? Karena sangkaan dibalas dengan sanggahan itu tidak ada dampaknya. Kata dia lawan kata saya, nggak ada artinya. Nggak ada artinya Mas. Saya tidak bisa, saya hanya berdoa waktu itu. Semoga Tuhan mentakdirkan saya bertugas sebagai gubernur, dan sesudah saya bertugas sebagai gubernur, maka saya akan jawab semua sangkaan itu dengan kenyataan yang ada di Jakarta. Saya tidak mau membantah dengan kata-kata. Saya tidak mau membantah dengan pernyataan. Saya akan bantah dengan kenyataan. Dan itu jauh lebih kuat. Karena kenyataan. Jadi, saya selalu sampaikan pada relawan-relawan juga yang membantu. Bila ada pertanyaan seperti itu, jangan dibantah. Maka katakan saja, barangkali iya memang dia intoleran. Terus jawab, berikan pertanyaan berikutnya, bisakah diberikan contoh intoleransinya? Oke? Ketika diminta berikan contoh, saya berani jamin tidak akan ketemu bukti intoleransinya. Nah, silakan saja. Tapi kalau dibantah, nanti kata A lawan kata B, biarkan saja. Kenapa? Tanggung jawab memberikan bukti itu pada yang menuduh, Bapak sekalian, bukan pada yang tertuduh, Bapak sekalian. Yang menuduh yang harus memberikan bukti. Kalau tidak ada buktinya, berarti it is baseless accusation. Nah, saya bisa katakan pada masa itu, Bapak Ibu sekalian, kalau di Jawa Barat ini, ada pilkada wali kota atau pilkada gubernur, lalu yang maju satu orang dari Sunda, satu orang dari Jawa, satu orang dari Batak. Kira-kira isu apa yang bakal rame di situ? Kira-kira isu apa tuh, Mas? Isu suku. Pasti akan ramai. Kenapa? Karena ada faktor suku yang ada di situ, pasti. Kalau pilkadanya satu calon laki-laki, satu perempuan, isu apa yang akan muncul? Gender akan muncul. Kalau pilkada satu beragama Islam, satu beragama Kristen, isu apa yang akan muncul? Agama. Itu adalah sesuatu yang terjadi di mana-mana. Tetapi yang penting, yang menang harus merangkul, dan yang tidak menang harus mengakui hasil. Itulah demokrasi, dan itulah yang kita coba tegakkan di Jakarta. Selesai. Bahwa ada isu suku, pokoknya yang menang, yang di Bandung harus suku Sunda misalnya. Boleh, itu kan aspirasi yang muncul di mana-mana. Nah, ini yang saya sampaikan sekalian. Jadi, saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk melihat kenyataan di Jakarta sebagai cara menilai apa yang sudah saya kerjakan. Itu yang bisa menjadi proyektor apa yang akan dikerjakan bila saya diberikan amanat untuk mengurus Indonesia nanti. Itu.
Jadi saya tidak terlalu banyak mengatakan akan A, akan B, akan C. Bukan, lihat aja Jakarta. Dan alhamdulillah Jakarta kami bersyukur suasana itu. Bahkan saya ingat sekalian, kami mendorong perubahan yang tidak banyak dibahas. Apa itu? Kalau menjelang, ini Ibu tadi cerita tentang gereja, Ibu perhatikan, adakah pohon Natal di wilayah publik selama Republik ini merdeka? Di Jakarta? Tidak ada. Menjelang Natal, tidak ada pohon Natal di wilayah publik. Pohon Natal itu wilayahnya private. Di mana? Di rumah, di mall, bukan di wilayah publik. Sementara saya sampaikan, ketika menjelang Idul Fitri, di wilayah publik ada begitu banyak sign. Saya sampaikan ini kesetaraan, dan saya bicara dengan semua. Izinkan umat Kristen menyambut hari besarnya sebagaimana umat Islam menyambut hari besarnya. Dan itu bukan mau minoritas apa tidak, ini adalah soal kesetaraan. Dan di Jakarta ada Christmas Carol menjelang Natal, ada pohon Natal di Jalan Tamrin. Bapak Ibu cek coba, sepanjang umur Republik memang ada di sana? Tidak. Tapi juga sisi lain, malam takbiran itu pernah dilarang Bapak Ibu di Jakarta. Umat Islam di Jakarta itu merasa kok bisa malam takbiran, nggak boleh takbiran di luar. Karena bagi umat Islam yang namanya takbiran itu sesuatu yang bukan wajib, tapi kayak apa ya, makan nggak ada garamnya, bukan ajaran agama berkeliling itu, tapi itu kebiasaan, tradisi. Jadi yang Muslim boleh takbiran, yang Kristen boleh Christmas Carol. Itulah prinsip kesetaraan, dan itu sudah dilaksanakan, bukan akan. Jadi ini kami sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian menilai dari rekam jejak 3 aspek rekam jejak ini. Rekam gagasan, rekam action atau rekam karya, yang ketiga rekam accomplishment atau prestasi. Pakai 3 itu. Bapak Ibu kalau mau nilai siapapun pakai 3 ini. Rekam jejak, rekam gagasan, rekam karya, dan rekam accomplishment. Dari situ pilih yang terasa paling pas. Jadi kita bisa kemudian menggarisbawahi. Dan poin terakhir yang saya ingin sampaikan, pendiri Republik ini tidak pernah menggunakan istilah minoritas dan mayoritas. Bapak Ibu perhatikan, tidak pernah. Tidak ada maksudnya. Coba Bapak lihat, Bung Karno pernah menggunakan istilah minoritas? Tidak pernah. Kok bisa sekarang kita malah menggunakan istilah ini? Kenapa? Saya ingin garis bawahi bedanya. Bung Karno dan para Republik selalu menggunakan istilah golongan. Apa bedanya golongan? Kalau golongan itu tidak mencerminkan ukurannya Bapak Ibu. Oke? Kalau mayoritas minoritas itu menyebutkan magnitude, ukuran. Jadi dia mengatakan Republik ini didirikan untuk semua golongan. Betul tidak saya? Kata yang digunakan golongan. Golongan itu artinya apa? Mau kecil mau besar setara di depan negara. Karena itu saya sampaikan pernah, Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Dan Republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Republik ini didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Titik. Jadi ini bukan soal minoritas mayoritas, ini soal semua kesetaraan. Saya menulis ini di Kompas tahunnya 2008. Jadi ini bukan pernyataan saya sekarang nih Bapak. Ini tulisan saya, nanti boleh saya kirimkan lewat Pak Henry, Pak Herman. Tulisan itu tentang bahwa Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas, bukan bagi mayoritas, melindungi setiap anak. Itu yang saya katakan sebagai rekam gagasan. Gagasannya bukan ketika Pilkada Jakarta, gagasannya ada sudah sebelum itu semua. Nah, kami berharap nantinya ini bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu sekalian di dalam memproyeksikan ke depan. Nah, terakhir kami lihat penegakan hukum penting. Bila ada yang melakukan pelanggaran, syarat pelanggaran itu meluas, adalah dibiarkan. Itu perlu. Bila ingin ketertiban, jangan pernah ada pelanggaran yang dibiarkan. Karena pelanggaran yang dibiarkan, itulah yang akan membuat suasana menjadi rusak. Republik ini harus secara serius. Bila ada yang mencederai, hentikan. Bila ada yang melanggar, berikan hukuman. Karena itu prinsip negara hukum yang harus kita pegang sama-sama. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan berdialognya, berdiskusi.
Semoga ini memberikan manfaat bagi saya dan juga Bapak Ibu sekalian, dan semoga apa yang Bapak Ibu jalankan di tugas Bapak Ibu sekalian berjalan dengan lancar. Itu aja dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari dengan penuh antusias kita sambut dengan tepuk tangan Anda untuk Bapak Anies Rashid Baswedan.